dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita berdoa sejenak, saat teduh sejenak masing-masing pribadi lepas pribadi. Kita berkata kepada Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Karena itu kami ingin memuji, menyembah akan Engkau. Karena kami sadar, Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Yesus, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima pujian kami, terima sembah kami. Sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku
pribadi lepas pribadi. Mari kita sembah. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan, Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, jamah setiap hati, ubah setiap kami, Tuhan. Kita bawa sembah kita di hadapan
tinggikan, bukan yang lain Tuhan, bukan kehidupan kami, bukan uang kami Tuhan, bukan jabatan kami Tuhan, bahkan bukan apapun yang kami miliki Tuhan, bukan keluarga kami bahkan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang layak. Tidak ada jaminan yang lain selain Engkau Tuhan. Kami sadar hidup kami, nafas kami hanya sebatas yang kami miliki Tuhan, seperti uap yang esok tidak tahu kemana Tuhan. Bahkan kami tidak bisa memiliki jaminan yang besar selain kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau jaminan satu-satunya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau, kami akan selalu bersemangat, kami akan selalu bersukacita, karena Engkau batu karang kami yang teguh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Bahkan Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, kami mengucap syukur Tuhan akan pemeliharaanmu, perlindunganmu dan pembelaanmu Tuhan akan gereja-Mu di tempat ini, akan Puri Kosambi bahkan Karawang Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat bagaimana hari-hari ini Tuhan. Yesus, pulihkan tempat ini. Yesus, pulihkan kota kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Tuhan yang memenuhi kami dengan Roh-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dahsyat bekerja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul Kau hadir Bapa. Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami lemah akan dosa-dosa kami, tapi biarlah kami menang Tuhan. Kami dapat memenangkan setiap keinginan daging kami, tapi kami selalu bersuka-cita kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan membawa firman. Biarlah Tuhan, otoritas Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Berkati Bapa akan tempat ini. Biar Tuhan yang melindungi kami di sini. Berikan cuaca yang cerah Tuhan. Berikan Tuhan. Tuhan berkati. Pulihkan dari setiap bencana banjir Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami ingin berglori, kami ingin bersukacita, kami ingin menari bagi Tuhan. Kami percaya Engkau menyayangi kami, dan kami bersukacita atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ini ibadah kami Tuhan, kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berglori bagi Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Meski hujan, banjir, tapi kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya kita disayang oleh Tuhan, dan kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Amin. Sayang, aku disayang Tuhan.
lebih besar lagi suaranya Bapak-bapak dan pria. Amin. Amin. Kita awali dengan yang bapak-bapak dulu, lalu yang ibu-ibu, setelah itu glory kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Amin. Membacakan pengakuan Imam Rasuli. Kita mulai 1, 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Ibu, kita akan mendengarkan untuk Tuhan berbicara lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan mengisi setiap hati kita dengan rohnya, dengan suaranya. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk suara Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Hidupku
Bapa, terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan yang sangat baik. Walaupun sikon kami sepertinya yang tidak memungkinkan. Ajari apapun keadaan kami selalu menang. Kami selalu bisa menikmati apapun sikon yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar bahwa ke depan tantangan kami akan lebih berat. Biarlah kami memiliki iman yang kuat, menjadi orang-orang percaya yang handal, yang siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Hari ini secara khusus kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkatilah kami semua. Biarlah pendengaran kami tajam. Kami membuka seluruh kehidupan kami untuk kami diperbaharui oleh firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun suasananya yang seperti ini, saya berharap kita boleh dengan senang bersama-sama kita beribadah. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Mari kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca secara bersaut-sautan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala,
dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan menutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka mendirikan kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada 7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jaga dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa musnah atas segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segala bangsa itu mendengar sangkakala. Bersoraklah mereka dan semuanya diam. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka menghadap masuk ke dalam kota, masing-masing masuk ke depan dan merebut kota itu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu tema yang saya ingin menjadi satu konklusi, kesimpulan daripada bagian yang apa yang saya sampaikan, yaitu berbicara tentang sebuah ketundukan akan firman Tuhan. Ya, ketundukan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada zaman dahulu, ya, itu sangat tergantung dari kekuatan tembok yang menahannya terhadap musuh, serangan daripada musuh. Jadi dikatakan sepertinya seperti sebuah simbol, ya, yang menandakan sebuah kekuatan. Itu fungsi utama daripada tembok pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, dalam sejarah, mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana dengan tembok Berlin yang di Jerman.
yang bukan karena kepentingan yang lain, tetapi tembok Berlin itu sebagai sebuah simbol perpecahan. Tapi pada akhirnya dalam sejarah tembok itu diruntuhkan, dihancurkan oleh kedua bangsa yang sama sebenarnya seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya pikir Bapak Ibu punya sebuah gambaran tentang tembok daripada Yeriko ini. Bagaimana tembok Yeriko ini bisa hancur karena sebuah sorak-sorai, betapa dahsyatnya seperti itu, kok bisa sampai roboh, hancur seperti itu. Walaupun pendapat ini ada berbagai ada beberapa pendapat ya, tetapi kalau tidak Bapak Ibu memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang tembok ini. Ya. Saya mencatat bahwa dikatakan benteng Yeriko ini terdapat 2 lapis, ya. 2 lapis. Nah, lapis yang pertama Bapak Ibu, itu tembok itu luarnya itu tebalnya sekitar 1,8 meter. Bapak bisa bayangkan ya. 1,8 hampir 2 meter. Itu tebalnya tembok yang di luar. Kemudian Bapak Ibu, setelah tembok yang di luar itu ada jarak ya dengan tembok yang ketiga itu sekitar 3 sampai 4 meter ya, 3 sampai 6 meter seperti itu. Dikatakan di sini jaraknya itu sekitar 3 sampai 4,5 meter. Ya, 1,8, kemudian ada jarak lagi, Bapak Ibu. Kemudian setelah jarak 3 sampai 4,5 meter itu, kemudian dibangun lagi tembok. Temboknya itu ukurannya 3,6 meter. Tingginya dikatakan itu 10 meter. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-15, di sana dikatakan Bapakku, di atas tembok itu bisa dibangun ya. Bisa dibangun rumah. Bahkan dikatakan di atas tembok Yeriko itu bisa berjajar 8 kereta kuda yang berdampingan. Ya. Bapak bisa membayangkan bagaimana tebalnya, bagaimana kokohnya daripada tembok ini. Nah, Bapak Ibu, secara logika tidak mungkin ya, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian, dengan yang dikerjakan itu bisa roboh. Sulit untuk bisa menghancurkan benteng Yeriko. Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa Tuhan tidak memberikan sebuah tidak ada memberikan sebuah cara strategi yang kira-kira masuk akal begitu loh. Bagaimana yang setebal itu hanya Tuhan perintahkan kepada orang-orang Israel untuk berjalan keliling. Ada sekitar 4 hektar luas daripada Yeriko tembok itu. Hanya dengan berkeliling. Bapak Ibu, sepertinya tidak masuk akal. Sebenarnya kalau kita membaca di sini Bapak Ibu, bete begitu ya. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan, bete. Bosan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, kepada orang-orang Israel.
Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-27. Ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan, ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ya, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ya. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji kemenangan kepada Yosua, Bapak Ibu, apakah kemudian selesai? Tidak. Nanti itu akan menjadi sebuah janji saja. Artinya apa? Yosua harus masuk merebut kota yang dikelilingi tembok yang sangat kokoh dan tebal itu. Kita tahu bagaimana tentaranya yang sangat militan, bagaimana senjatanya yang saya pikir sangat-sangat luar biasa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan di sini? Justru Tuhan memerintahkan kepada mereka, Tuhan tidak memakai sebuah strategi daripada manusia, tetapi menyuruh mereka untuk merebut dengan jalan yang sangat aneh. Ya. Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa berbaris melilit kota itu, membawa tabut perjanjian Tuhan sebanyak 1 putaran. Sekali sehari, ya, selama 6 hari itu yang dikerjakan. Nah, khusus hari yang ke-7 seperti apa yang kita baca tadi, Tuhan mengharuskan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali sembari para imam meniup sangkakala. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita pernah kedatangan tamu Korea. Saya lupa tahun berapa di sini. Bapak Ibu, yang mungkin sudah lama di sini, kalau ada tamu dari Korea, pasti mobil Bluebird itu pasti datang ke tempat ini, nongkrong di sini. Ya. Bapak Ibu, yang luar biasa yang pernah saya masih ingat itu Bapak Ibu, itu kalau sudah ada tamu kita dari Korea, orang-orang di sepanjang itu keluar semua, melihat dan sebagainya. Nah, ada sedikit yang saya baru terpikirkan Bapak Ibu pada waktu itu, kami ini diajak untuk berdoa keliling. Ya. Dan itu dari ujung rumah, Bapak Ibu, nggak sampai ke sana, ujung rumah kita di Pastori itu, sampai muter ke depan sana. Ya, balik lagi. Hanya sekali, nggak 7 kali. Hanya sekali. Seperti orang bodoh, kira-kira begitu. Mungkin bagi mereka sebagai tamu tidak mengerti tentang sikonnya di sini seperti apa. Nah, kita yang di sini, saya yang ikut di situ, Bapak Ibu, waduh. Ya. Itu mereka kerjakan. Ya. Berdoa seperti itu. Setiap ada tamu, Bapak Ibu, setiap mereka datang ke tempat ini, Bapak Ibu, ya, bahkan sampai rumah itu runtuh, mereka masih mengajak doa di belakang. Ya. Itu pada waktu itu yang belakang karena sudah kosong, Bapak Ibu, pernah saya pakai untuk pelihara ayam. Banyak. Ya. Bapak Ibu bisa membayangkan, ada tamu ke belakang, banyak kandang, banyak tai ayam. Sebenarnya agak malu sebenarnya begitu loh ya. Ini uang dikasih, ada persembahan dari orang-orang Korea untuk kita di sini, Bapak Ibu. Tapi itu yang kita buat. Itu yang saya buat seperti itu. Setiap selalu doa. Bahkan terpikir Bapak Ibu, karena sudah butek kira-kira begitu, saya bilang, sudahlah tempat itu jadikan kontrakan saja.
daripada tidak difungsikan, lebih baik dikontrakkan. Gak ada ide dari kita jemaat mau apa-apa, sudah rasanya gak ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Sampai ada pendeta yang mengingatkan kepada saya, Bapak Ibu, ya, buat di situ seperti kayak gubuk, bangun gubuk untuk doa. Malu, masa orang Korea datang ke tempat itu yuk berdoa, dipakai kandang ayam, begitu. Apalagi dikontrakkan. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan apa yang terjadi dengan orang Israel ketika diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko itu. Ya. Sederhana. Sepertinya gampang untuk dilakukan. Bagaimana tembok yang saya gambarkan tadi yang begitu kuat. Tuhan hanya menyuruh kepada orang-orang Israel, kepada Yosua untuk keliling. Dan tadi dikatakan Bapak Ibu, tidak boleh. Ketika keliling, itu yang ngomel, yang rumpi. Saya sudah bilang kepada pelayan saya, kalau sudah datang di sini, di depan sini, jangan ngobrol. Duduk diam, berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, 6 hari tidak boleh ngomong ketika keliling. Bagaimana? Gak masuk akal. Bisa saja mungkin kita mentertawakan sesuatu apa yang mungkin pada waktu itu kalau kita mungkin ikut di situ aneh. Bapak Ibu, saya yakin ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau Bapak Ibu menjadi satu pasukan yang khusus seperti itu. Tahan enggak? Bapak Ibu itu tidak ngomel, tidak menggerutu. Kemarin saya bubuk keliling tempat ini. Saya ingin melihat bagaimana keadaan kita di sini banjir. Ya. Kalau rumahmu bocor, ada air masuk. Ya. Sebelum berapa? Ingat Pak Doringbus masih leher. Ya. Masih ada banyak orang yang susah. Kita bocor sedikit, hujan sedikit, macam-macam begitu. Bapak Ibu, ini menarik, gampang, tetapi tidak mudah. Ini satu syarat kira-kira itu yang menjadi sebuah kemenangan daripada orang Israel. Pada hari yang ke-7 dikatakan di sana, mereka bangun pagi-pagi benar saat fajar menyingsing dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bangun pagi. Dia harus keliling. Saya tidak tahu kalau di antara mereka yang ikut kemudian maaf ya nggak bisa hadir seperti itu. Bagaimana kira-kira apa yang sedang terjadi seperti itu? Ya. Tetapi mereka dikatakan pagi-pagi benar. Mereka sudah bangun. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yosua sebagai seorang pemimpin. Dia memimpin, ya, berkeliling sambil meniup sangkakala, ya, dan bersorak-sorai. Alkitab memberikan sebuah kesaksian. Ketika pada hari yang ke-7, dia memutari 7 kali. Kemudian ada tiupan sangkakala yang panjang seperti itu. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-20.
Lalu bersoraklah bangsa itu, sedangkan sangkakala ditiup segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sorak-sorai dan sangkakala terbukti mampu meruntuhkan tembok tebal yang membentengi kota itu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, Bapak? Bagaimana seorang pemuji di hadapan Tuhan, ketika engkau bernyanyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mendengar, orang ikut yang menyanyi, tanpa mungkin tidak mengerti apa yang kita nyanyikan. Bisa tetesan air mata keluar. Sebab itu Bapak selalu mengingatkan, ini altar Tuhan. Bagaimana saudara menghormati mimbarnya Tuhan, altarnya. Bagaimana kita akan bisa membawa umat kepada Allah? Itu tugas kita. Hari Rabu diingatkan sama Pak Saudara, kita tidak bisa memaksa. Ya, Allah saja tidak memaksa, apalagi pendeta. Ya. Saudara yang lain di sini tidak digaji, kecuali pendeta yang digaji, dikasih honor. Tapi Bapak, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa kadang-kadang bagian firman Tuhan ini tentang satu pujian itu dikupas dengan luar biasa? Ternyata dengan pujian, dengan sorak-sorai seperti itu Bapak Ibu, tembok yang tebalnya luar biasa itu bisa runtuh, bisa hancur. Ada beberapa hal yang saya belajar Bapak Ibu, yang saya dapatkan dari bagian firman Tuhan ini Bapak. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengajar umatnya ketika ada persoalan untuk lari. Beberapa minggu yang lalu, saya ngajak majelis untuk ke Pak Pendeta Demunggis GKN dan Joyce. Ada statement yang menarik yang saya salut, bangga dengan komitmen beliau begitu. Hari ini Bapak Ibu, saya mendengar berita dari Pak Domingus, itu katanya masih seleher. Dan dia tinggal di atas. Banyak yang minta suruh dia meninggalkan tempat itu. Pergi. Puji Tuhanlah di tempat itu, walaupun ada satu loteng yang sedang dibangun belum selesai Bapak Ibu, tapi bisa untuk menduh kira-kira untuk tinggal di situ. Satu loteng di atas. Dia tinggal di situ. Ya. Bapak Ibu, dia berkata ketika dia disuruh pergi, dia kan enggak. Saya enggak mau pergi. Saya adalah penjaga. Gitu ya. Dia penjaga dawuhan perumahan ini. Bapak Ibu, itu sesuatu yang saya katakan menarik begitu kan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita kepada umatnya untuk lari dari persoalan yang ada di hadapannya. Jangan pernah menjadi pencundang, pengecut seperti itu ya. Tuhan juga tidak mengambil alih sebuah peperangan. Ketika engkau punya masalah, Tuhan tidak mengambil alih masalahmu, tidak. Ya. Yang benar adalah Tuhan mengajari kita untuk berperang.
dengan suatu kepastian bahwa kemenangan pasti menjadi milik kita. Mengajari kita untuk berperang, melatih. Tidak sedikit masalah mujizat, tidak selalu mujizat, keajaiban, tidak. Itu waktu kita bayi. Masih anak-anak kita diperlakukan seperti itu. Tetapi Tuhan mengajari ya, untuk kita ini kuat, untuk kita ini berperang. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menghadapi segala persoalan yang terjadi, kita tidak pernah sendiri. Ya, tidak pernah sendiri. Apapun yang mungkin hari ini Bapak Ibu sedang gumuli dalam peperangan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita hengkang lari seperti itu. Mari kita hadapi. Saya sudah berkata jangan punya mental bertahan, tetapi punya mentalitas yang menikmati apapun sikonnya. Kenapa? Tidak ideal dalam kehidupan kita. Rumah kita ya RS begini, ya bocor-bocor begini. Mau dikeramik nggak bisa ngeramik, mau ditinggikan nggak bisa ninggikan, rembes mulu begitu. Hah? Pingin mau beli rumah yang baru kita nggak punya duit. Ya, Bapak Ibu jangan sampai kemudian kita hidup ngenes tinggal kita matinya begitu loh. Tuhan mengajarkan kita. Dia selalu terlibat. Ya. Tuhan bekerja ada dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Mari kita belajar untuk mengalahkan yang namanya persungutan. Terlalu mudah bagi Tuhan sebenarnya untuk langsung memberikan Yeriko kepada Israel. Terlalu mudah. Ya. Tetapi Tuhan lebih memilih untuk mendidik Israel. Hampir 20 tahun saya berada di sini Bapak Ibu. Ada banyak sejarah yang kita melihat bersama-sama tentang GKI di tempat ini. Bagaimana dari 99 saya ada di sini, bagaimana 2001 saya dihakimin. Kita kemudian kebaktian berputar, ya, sampai akhirnya balik, sampai akhirnya di tempat ini. Ya. Bagaimana kompaknya dulu pada waktu terjadi kita dianiaya seperti itu. Orang yang tidak ke gereja di sini diberkatakan ikut kebaktian di sini, ikut ke desa, ikut ke kecamatan, ikut ke Sinwon. Pada waktu itu Bapak Ibu, itu sejarah yang tidak bisa dihilangkan di tengah-tengah perjalanan GKN di tempat ini Bapak. Apakah Tuhan terlalu bisa? Tetapi Tuhan melatih kepada orang-orang Israel. Tuhan juga melatih kepada setiap kita. Mereka harus tertib. Tidak berbicara satu pun. Selama mengelilingi kota Yeriko. Ya, mungkin ada banyak orang yang mencemooh, mengolok-olok dan sebagainya. Tetapi satu hal yang dipegang oleh Yosua, oleh orang Israel, apa itu? Perintah Tuhan. Dia menjaga sikapnya, dia menjaga mulutnya, ya. Ya di gereja Bapak Ibu, kita kumpul ya nyanyi ya doa. Ya. Kalau mungkin ada makanan mungkin dikasih makanan, ada snack seperti itu. Ya.
ya bete, bosen. Bapak Ibu, kalau kita hanya menuruti daripada apa yang menjadi ego kita, perasaan kita, Bapak Ibu, kita tidak akan nyaman. Ya. Bangsa Israel juga sama, Yosua juga sama. Tidak boleh ngomong. Bahkan di hari yang ketujuh tadi yang katakan, dia harus berkeliling ya selama 7 kali. Mungkin kelihatannya tidak berarti. Ya. Mereka hanya diminta ya, keliling tanpa melakukan apapun. Hanya diminta untuk keliling selama 6 kali, kecuali hari yang ke-7. Apa yang diminta di situ, Bapak? Yang harus diruntuhkan. Apa yang namanya sebuah persungutan? Sungut-sungut itu Tuhan paling gak suka, benci. Ya. Apalagi manja. Kita ingat pada waktu orang Israel di padang gurun bagaimana sebuah persungutan yang banyak terjadi di sana. Tuhan mau dengan cara itu supaya orang Israel bisa mengalahkan sebuah persungutan. Mari saya ingin mengajak pada setiap kita. Apapun sikon kita, apapun keadaan kita, Bapak, kita mengalami hal yang sama. Kalau bicara banjir, banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal yang sama. Yang mungkin jauh lebih parah daripada kita. Pelajaran yang ketiga apa? Biasanya Bapak Ibu, orang akan bersorak-sorai ketika kemenangan telah diraih. Ya. Nah, melalui peristiwa runtuhnya Yeriko, kita diajarkan untuk bersorak sebelum menang. Ya. Saya ngomong kepada remaja, dibilang cantik aja sudah rasanya, bergumulnya sudah luar biasa. Dipuji cantik aja rasanya sulit untuk mengaku amin. Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau saya ngajak ngomong Bapak Ibu, kalau kemudian saya mengatakan sesuatu, Bapak Ibu diam saja. Harusnya ada respon kan? Benar nggak? Kadang-kadang kita bingung ini bisu atau apa, apalagi lagi ada masalah begitu kan. Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang saya belajar mengerti tentang sesuatu baik yang kemudian diaminkan begitu. Mari Tuhan ajar. Tuhan mengajarkan sebelum sesuatu yang diraih, biasa kita bersorak, kita bisa bersyukur. Biasa. Tetapi sebelum mendapatkan sesuatu, sudah diajak untuk bersorak. Itu tembok masih berdiri, tegak, belum hancur. Suruh Tuhan untuk bersorak dengan keras. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur terlebih dahulu kepada Allah sekalipun persoalan yang sedang kita hadapi belum terselesaikan. Bapak Ibu, kalau saya curhat, jujur sebenarnya saya banyak berteriak. Ya. Kenapa? Ada banyak dalam kehidupan saya yang saya sebenarnya banyak hal yang saya bergumul.
kelihatannya Pak Pendeta baik-baik, sebenarnya tidak. Ada satu beban yang saya rasa berat begitu. Kalau saya berkata begini, kalau saya boleh berteriak, saya berteriak. Jerit. Nangis. Inilah yang diajarkan kepada kita Bapak Ibu. Inilah prinsip yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Jika kita baru dapat bersyukur setelah memperoleh sebuah kemenangan Bapak Ibu, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Inilah cara Tuhan yang dipakai, ya, kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Apa yang diajarkan di sini Bapak-Bapak? Mari kita belajar bersorak-sorai, walaupun mungkin apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang menjadi doa kita, itu tercapai. Yang terakhir, pelajaran yang terakhir, Tuhan mau melatih kita. Setelah tembok Yeriko runtuh, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan orang Israel dikatakan tadi, mereka harus maju dan merebut kota itu yang telah diruntuhkan. Ada sebuah target-target yang saya bagi kepada kita para pelayan. Itu yang harus menjadi doa kita bersama-sama di hadapan. Kita harus mengerti seperti apa, kemana gereja kita sedang bawa. Ada target-target yang ingin kita capai, satu pertumbuhan-pertumbuhan yang kita ingin capai, ya, dalam sebuah keadaan sikon yang seperti ini. Tidak kemudian ya sudahlah, kita bersyukurlah Pak seperti ini, ya. Yang penting berjalan baik-baik saja. Pak Jack, almarhum Pak Jack kalau ngomong katanya begini, kalau Pak Pendeta lagi melayang-layang di udara, jemaat jangan diturunkan, pegangi jangan sampai. Kapan waktunya? Kapan saatnya? Ya. Baik atau tidak, mari kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kemudian kita dikatakan oleh Pak Surat hari Rabu, jangan sampai kemudian Tuhan menangis karena kebebalan kita. Kita menjadi Kristen memang dari lahir sampai sekarang, tapi tentang Tuhan kita tidak kenal, tidak ngerti. Banyak firman Tuhan yang diajarkan, yang dikotbahkan, yang kita dengar. Seperti kita melihat api, seret, seret, seret. Tuhan melatih. Tuhan mengajari kita ingin berperang. Ya. Setelah itu kita sendiri harus maju untuk menghadapi dan memenangkan musuh yang di hadapan kita. Inilah satu metode Tuhan. Artinya apa? Tuhan minta supaya kita kerja keras, ya, yang diposisikan di depan. Mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, belajar, ya, untuk kita mau tunduk, mengerjakan, melakukan. Mungkin ini sesuatu yang kira-kira sederhana. Saya belum memberikan tentang ada permintaan yang masih menjadi satu pergumulan saya, ya. Menjadi pengantin ini, ya, Rosil. Saya sebenarnya juga ingin bicara tentang pengadilan Kristus seperti itu. Tapi saya takut dengan apa yang diajarkan oleh Pak Sinurat pada hari Rabu. Gimana kita bicara yang ke sana? Ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajarkan seperti ini,
memberikan sebuah memacu kepada setiap kita, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi statis, supaya kita tidak selalu kalah menyerah dengan sebuah sikon yang ada seperti itu. Inilah diajarkan kepada orang Israel, tentunya kepada kita. Hanya ada satu syarat, Bapak. Mari kita belajar akan sebuah penundukan kepada apa yang firman Tuhan katakan seperti itu. Mungkin tidak masuk akal perintahnya tadi. Apa yang mungkin yang kita kerjakan tidak masuk akal di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Itu mungkin sesuatu yang sederhana, yang mari kita belajar. Kalau kau belum pernah belajar jemaat yang sudah ngasih persembahan perpuluhan hebat, saya berkata, jangan sampai ketika engkau memberikan persembahan kepada gereja, itu akan menjadi setan dalam kehidupan. Apalagi yang kita dasarnya tidak seperti itu. Kenapa? Artinya orang sombong. Gereja ini bisa karena saya hebat. Di level itu orang begitu gitu. Kita di sana belum melewati seperti itu. Sehingga hanya katanya didiskusikan, tidak. Bagaimana murid-murid waktu berjalan ke Emmaus, dikatakan sama Opung waktu hari Rabu, dia tidak kenal itu Yesus. Setiap hari, setiap waktu ke gereja, tapi nggak kenal. Nangis. Mari Bapak Ibu, tidak ada maksud apa-apa. Saya ingin supaya kita punya iman yang kuat, semangat yang kuat. Tidak tahu kapan pandemi akan selesai. Hari ini saya berkata kepada pelayan, sebenarnya minggu ini saya harus buka di Grand Safira. Tapi saya mendengar ada anak muda saya di sana yang akan membantu, itu COVID. Bapak Ibu, gak jadi lagi. Ya. Kita tidak tahu kapan sampai ini berakhir. Saya berharap Bapak Ibu, apapun situasinya, apapun keadaannya, COVID atau tidak COVID, kita menjadi orang-orang percaya yang militan. Mari kita bersama-sama belajar, menguatkan, menghibur satu dengan yang lain. Inilah tanggung jawab pemerintah, supaya kelak di sananya nanti paling tidak pemerintah mempertanggungjawabkan dengan sesuatu yang diajarkan kepada setiap kita. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ada kita yang minta seperti itu, ke pengajaran kepada kita seperti itu. Tapi mari kita sama-sama belajar dari hal-hal yang kecil. Kalau kau setia dalam perkara-perkara yang kecil, Bapak Ibu, Tuhan akan kerjakan hal yang besar. Mari kita bersama-sama belajar untuk tunduk apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan banyak diskusi. Jangan bertanya kenapa. Mungkin tidak masuk akal. Kerjakan saja. Lakukan saja dengan setia. Engkau nanti akan tahu kebenaran di balik apa yang kau kerjakan. Tuhan akan perlihatkan itu. Sehingga engkau akan berkata seperti Ayub. Bukan dari kata orang lain. Aku mengenal siapa Allah. Tetapi dia mengalami secara pribadi. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Mari sebagai ungkapan doa kita di hadapan Tuhan, kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan.
Mari biarlah Tuhan menyelidiki akan hati setiap kita. Hanya Tuhan yang tahu seperti apa kita hidup di hadapannya. Pengiringan kita kepada Tuhan, ketundukan kita kepada Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat di aku tetap setia. Kan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat di aku tetap setia. Orang di sekeliling kami tidak tahu siapa kami, bagaimana kami hidup, bagaimana kasih sayang kami kepada Tuhan, bagaimana sayang kami kepada sesama kami. Tapi di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, semua tersingkapkan. Hari ini kami bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kisah firman Tuhan hari ini mungkin menjadi cerita yang sering kami dengar. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau membukakan sesuatu rahasia kepada setiap kami. Untuk kami mau belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Ajarlah kepada setiap kami, Tuhan, untuk kami tunduk setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Dan jangan biarkan kami berani untuk membuka mulut kami di hadapan-Mu sebelum kami mengerjakan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami. Walaupun itu sulit, walaupun itu sukar, dan tidak mungkin kami. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami
untuk kami menuruti semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena Engkau sudah berjanji kepada setiap kami, kemenangan diberikan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah kami tidak senang hanya dengan janji Tuhan. Kami tidak mau membayar harga. Kami tidak mau melakukan dengan setia sesuai apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ini setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Tidak ada di antara kami orang yang hebat, yang lebih baik, yang lebih benar. Kami sadar hal itu, Tuhan. Sebab itu kami ingin bersama-sama bertumbuh, berakar, berbuah melalui kebenaran-kebenaran yang selalu Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang percaya yang stagnan, yang statis, yang tidak punya pengaruh dampak tentang sesuatu yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Bila ketika kami mengalami, Tuhan, kami mau berkata-kata, kami mau berbagi, mau bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus, di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini, Tuhan, banyak orang yang lemah, banyak orang yang galau, karena sebuah kesukaran yang ada di tengah-tengah kehidupan. Bangkitkan kami, pakai setiap kami, Tuhan, dengan iman percaya kami yang ada. Biarlah Tuhan, orang-orang lain juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau ada banyak cara-cara kehidupan kami yang tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah saatnya bagi kami bangkit. Biarlah saatnya kami untuk melangkah, berani berjalan di sungai Yordan, di laut Tiberia. Kami akan melihat sebuah keajaiban yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Tuhan akan perlakukan juga itu kepada setiap kami di masa-masa sekarang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang saat ini sudah kami terima. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sedikit sekalipun Tuhan, kami mohon materaikan, tanamkan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami mengerjakan. Terima kasih Bapa. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita percaya dengan sorak-sorai, dengan pujian, kita akan mengalahkan tembok-tembok Yeriko itu. Kita percaya juga bahwa setiap apa yang sudah kita tabur itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menabur bagi Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan kita angkat pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin.
kami hamba-Mu pada saat ini membawa dan menyerahkan persembahan daripada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ini tanda terima kasih kami. Ini tanda rasa syukur kami. Segala anugerah, kasih sayang Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan, kerinduan kami Tuhan, menjadi perkenanan bagi Engkau. Tidak ada sesuatu yang kami agungkan, yang kami banggakan, hanya semata-mata sebagai wujud kesetiaan kami, ketundukan kami kepada apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah setiap tangan-tangan yang sudah membagikan, yang sudah memberikan persembahan ini, Tuhan Kau akan memberkati berlimpah-limpah, tidak akan mengalami kekurangan, seperti apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa, khususnya untuk saudara-saudara kami yang hari ini masih mengalami kebanjiran. Mungkin mereka masih sibuk dengan urusan rumah tangga mereka masing-masing karena banjir. Tetapi kami tempat ini Tuhan, kami boleh dengan duduk diam, bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, bisa menikmati akan pujian, bahkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap mereka. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kesabaran, kesehatan, supaya mereka tetap bersuka cita di saat-saat yang mungkin tidak menyenangkan seperti ini. Rumah mereka, tempat tidur, barang-barang yang mereka punya mungkin tidak bisa digunakan. Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang memelihara akan hidup kami. Engkau pasti akan memberi yang terbaik kepada setiap mereka-mereka yang mengalaminya. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah mereka tidak lemah, mereka juga tetap kuat, punya pengharapan kepada Tuhan yang kuat. Biarlah janji Tuhan itu akan tergenapi kepada setiap mereka yang percaya akan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau lingkungan kami, walaupun mungkin ada banjir di jalan, ada sedikit ke rumah kami, Tuhan, biarlah semua ini mengajarkan sesuatu yang baik kepada kami. Seperti apa yang hari ini kami dengar. Tuhan, kami juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami di sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka, memberikan ketentraman, kedamaian kepada mereka. Dan Tuhan kiranya yang memberkati akan mereka, pekerjaan usaha mereka. Terima kasih kalau kami dimungkinkan sampai hari ini. Dan tentunya kami ingin terus bersama-sama bisa beribadah, berkumpul di tempat ini Tuhan. Rumah ini kami pakai, kami khususkan untuk kami jemaat-Mu boleh datang berdoa, memuji Tuhan. Bila ketika mereka datang ke tempat ini Tuhan, suasana surgawi, mereka boleh bertemu dengan Tuhan, mereka mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percayakan
akan bangsa negara kami. Engkau tolong bangsa kami supaya mampu untuk menyelesaikan banyaknya masalah-masalah yang terjadi di tengah negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami, ini permohonan kami. Semua kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa